Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik, dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Bagi para calon sarjana, silakan merenungkan sendiri langkah yang akan ditempuh agar bisa bersinergi positif dalam kehidupan. Ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Saya yakin bahwa saya tidak mempunyai hak sebagai manusia untuk mengakhiri kehidupan. Itu adalah hak prerogatif dari Tuhan Yang Maha Esa. Kepada apapun yang terhidang di hadapan, itu adalah sebuah kenyataan. Kebahagiaan dan kesedihan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kesempurnaan tidak datang dengan sendirinya. Kesempurnaan harus diupayakan. Kesempurnaan harus dinilai. Proses dan hasil pekerjaan harus diawasi. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia tidak mengenal perbedaan, Indonesia harus buktikan apa saja yang bisa dibuat. Jadilah anak muda yang produktif, sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal yaitu iman dan takwa. Tidak ada gunanya IQ Anda tinggi namun malas, tidak miliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Hiduplah seperti Anda akan mati besok dan berbahagialah seperti Anda akan hidup selamanya. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uang Anda untuk pengalaman bukan untuk keinginan. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. SDM yang unggul dan berdaya saing akan mengantar Indonesia sejajar dan disegani bangsa lain. Harus selalu konsisten dalam menekuni suatu disiplin ilmu yang Anda pelajari. Karena dengan konsisten, Anda bisa seperti saya. Dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda. Bila saya tidak mengayuh sepeda maka saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja maka saya mati. Kita tidak boleh lelah dan kita tidak boleh kalah. Masa depan Indonesia berada di anak muda. Anak muda harus dituntun ke arah positif. Ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan maka tua juga akan malas-malasan lalu tak terasa besok mati. Namun, kalau kita banyak belajar dan banyak analisis maka saat dia tua dia menang. Kenapa kita ada di sini?
hidup di dunia. Karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup yang singkat ini. Pengalaman tidak bisa dipelajari, tapi harus dilalui. Percaya itu baik, tapi mengecek lebih baik lagi. Meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah, kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal itu. Kalau Anda mengimpor gelas, meja, dan mic, maka Anda membayar jam kerja orang sana. Bayarlah jam kerja rakyat agar semua bisa mandiri. Demokrasi pada dasarnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin terbuka untuk menyebarluaskan dan mempraktikkan gagasan demokrasi. Jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba. Jika kamu tidak menyerah, kamu masih memiliki kesempatan. Menyerah adalah kegagalan terbesar. Menunggu tidak selalu tepat, harus berani wujudkan mimpi. Kalau kita saling percaya, maka perjanjian dua hal saja cukup. Sebaliknya, kalau kita berdua tidak saling percaya, perjanjian tertulis setebal buku pun tidak akan menolong. Di balik senyum seseorang, ada sesuatu yang kamu tidak akan pernah mengerti. Kalau ditanya Habibie umur berapa? Saya jawab 90, 100, namun jiwanya saya tetap 17 tahun. Karena hidup ini hanya 24 jam sehari, maka kita perlu melakukan hal yang bermanfaat. Setiap perjalanan akan ada ujian yang memiliki dua pilihan, terus berjalan dan berhasil atau berhenti dan gagal. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Tiap manusia harus meletakkan jejak-jejak. Jejak itu mencerminkan personality masing-masing dan akan dibaca oleh rakyatnya sendiri, dan itu yang penting. Dunia ini tidak buta dan tuli. Saya diberi kenikmatan oleh Tuhan ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang, tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama lebih manfaat untuk umat Islam. Jika ada yang menghina Anda, anggap saja sebagai pujian bahwa sebenarnya dia berjam-jam telah memikirkan Anda, sedang Anda tidak sedetik pun memikirkan dia. Kunci keberhasilan yang sebenarnya adalah konsistensi. Pemimpin itu harus mengutamakan hubungan relasi penuh kasih sayang dan penuh penghargaan, bukan untuk penghargaan tapi untuk melayani sesama manusia, dibandingkan status kekuasaan semata. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Hiduplah kamu seperti akan mati besok dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya. Bertekadlah jadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar, gunakan apa yang kamu punya untuk membantu sesama. Jadilah mata air jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitar Anda, filsafat dari ayah saya. Kenyataan hidup memang harus ditelan bulat-bulat, tapi tidak boleh dikeluarkan bulat-bulat.
Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Saya tidak pernah masuk pesantren, tidak pernah masuk organisasi Islam, tapi saya sudah baca dan pahami Al-Quran sejak kecil. Terkadang hal yang kecil saja bisa menjadi sangat istimewa. Pembangunan bangsa Indonesia itu harus seperti dua sayap pesawat terbang. Sayap sebelah kanan adalah iman dan takwa kepada Tuhan. Sayap sebelah kiri adalah pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bertekadlah jadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar. Gunakan apa yang kamu punya untuk membantu sesama. Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Utamakan kerja nyata, bukan citra. Jadilah pribadi yang selalu siap menjalani setiap tantangan yang datang padamu. Jangan pernah berhenti mengejar yang kamu impikan, meski apa yang didamba belum ada di depan mata. Tak selamanya hidup dihadapi dengan serius, jangan lupa bahagia. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Bila saudara menjadi pemimpin untuk bangsa ini, jangan lupa untuk mendedikasikan waktu dan bekerja keras selama 24 jam penuh dalam masa kepemimpinannya. Jangan katakan tidak mungkin, tapi katakan bagaimana caranya. Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka.